Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang balok beton bertulang. Kemarin aku udah selesai bahas tentang reaksi perletakan sama gaya dalam. Jadi setelah aku lihat semua video aku itu ternyata reaksi perletakan. Jadi sekarang aku mau coba buat tentang pengenalan dan pengertian-pengertian seputar balok beton bertulang. Oke, langsung aja check this out. Oke, jadi misalnya kita ada balok di sini. Nah, pada balok ini biasanya balok kan dia menahan beban plat lantai kan, teman-teman. Jadi aku gambarin di sini adalah beban plat lantai. Misalnya beban plat lantainya itu adalah 10 kN per meter. Dan ini baloknya misalnya 4 meter. Nah, pada struktur kita biasanya akan bekerja beban, ya kan? Bebannya itu dapat berupa beban mati, beban hidup, beban gempa, angin, dan seterusnya. Nah, apa itu beban mati? Beban mati adalah beban yang tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Contohnya adalah berat sendiri balok kita ini, terus beban slab juga, beban plat lantai ini kan beban mati juga. Kenapa? Karena dia kan tetap aja segitu bebannya dan tidak dapat berpindah-pindah, tidak dapat berubah-ubah. Terus ada beban hidup. Beban hidup ini adalah beban yang dapat berubah-ubah atau dapat berpindah-pindah. Contohnya apa? Misalnya manusia atau semua properti-properti yang ada pada bangunan kayak lemari, kursi, itu semua dihitung sebagai beban hidup. Nah, pada analisis struktur kita pasti akan melakukan dua hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah melebih-lebihkan beban. Dan yang kedua adalah menurunkan kapasitas. Nah, apa maksudnya melebih-lebihkan beban? Melebih-lebihkan beban berarti kita menambah-nambah beban yang ada pada struktur kita itu. Misalnya, di sini pada balok ini, beban yang bekerja itu adalah beban mati ini kan. Kan tadi beban slab itu adalah beban mati. Beban mati yang bekerja itu adalah 10 kN. Tetapi dalam hitungan kita masukin bebannya itu bukan 10, melainkan lebih besar daripada 10. Nah, ini tuh digambarkan dalam faktor beban. Kalau di SNI itu ada kombinasinya. Kombinasi yang pertama itu ada 1,4 D. D ini maksudnya adalah dead load atau beban mati. Nah, kalau misalnya kita masukin ke dalam struktur kita ini dia menahan beban slab KD-nya ini sebesar 10. Tetapi yang kita hitung dalam analisis struktur kita itu kita masukin ke sini misalnya 1,4 dikali 10 jadinya adalah 14. Jadi yang kita masukin bebannya itu adalah 14, bukan 10. Ini maksudnya adalah untuk menjaga ketahanan pada struktur kita itu. Contohnya itu kayak gini loh, teman-teman. Kalau struktur kita itu kita hitung 14, berarti kita merencanakan beban yang ada pada struktur itu adalah 14, ya kan? Kalau struktur kita itu dapat menahan beban sebesar 14, otomatis dia dapat menahan beban sebesar 10 kan? Yaitu adalah beban yang sesungguhnya, ya kan? Beban sesungguhnya kan 10, tetapi kita desain dia untuk menahan 14. Kalau menahan 14 aja dia bisa, apalagi 10. Jadi itu maksudnya. Terus ada kombinasi yang kedua itu adalah 1,2 D tambah 1,6 L. Nah, D ini kan beban mati, L ini adalah beban hidup atau lift load. Nah, beban hidup ini juga kita lebih-lebihkan. Jadi di sini misalnya aku buat beban hidup bekerja pada balok kita ini, yaitu adalah QL sebesar misalnya 5 kN per meter. Nah, kalau kita masukin ke sini, berarti kita masukin 1,2 dikali dead load-nya adalah 10, ditambah 1,6 dikali lift load-nya adalah 5, maka ini jadinya adalah 20 kN per meter. Berarti yang kita masukin ke dalam hitungan kita adalah 20 kN per meter. Padahal beban sesungguhnya adalah 15, ya kan? 15 kN per meter. Jadi kalau 20 aja struktur kita itu mampu, apalagi 15 gitu. Nah, kombinasi ini banyak ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya teman-teman boleh cek di SNI Beton 2847 2019. Nah, yang selanjutnya menurunkan kapasitas. Apa maksudnya menurunkan kapasitas? Menurunkan kapasitas di sini maksudnya adalah kita mereduksi kapasitas dari struktur kita.
Jadi kalau misalnya balok kita ini kapasitasnya itu adalah 20 kN per meter misalnya, tetapi kita anggap balok kita ini dia kapasitasnya itu nggak 20, tetapi lebih kecil dari 20. Misalnya kita anggap kapasitasnya itu adalah 15 kN per meter gitu. Padahal kapasitas sesungguhnya itu adalah 20, tetapi yang kita anggap hanya 15. Nah, kalau misalnya kayak gini, otomatis kalau ada beban yang bekerja 20, kita tidak akan izinkan untuk bekerja pada struktur kita kan? Karena kapasitas struktur kita cuma 15, beban 20, otomatis strukturnya akan rusak, ya kan? Berarti ini nggak boleh. Nah, dalam analisis struktur, kita harus memperbesar lagi kapasitas kita ini dengan cara bisa memperbesar penampang atau memperbesar tulangan atau menaikkan mutu betonnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya penampangnya lebih besar, tulangannya lebih besar, otomatis kapasitasnya juga lebih besar kan. Kalau kita reduksi, dia bisa menahan beban yang 20 ini gitu. Nah, pada struktur itu ada dua kapasitasnya. Yang pertama itu adalah kapasitas nominal, dan yang kedua adalah kapasitas ultimate. Nah, ini teman-teman hubungannya adalah kapasitas nominal harus lebih besar atau sama dengan kapasitas ultimate struktur. Kapasitas nominal itu adalah kapasitas sesungguhnya dari struktur. Sedangkan kapasitas ultimate itu adalah kapasitas struktur akibat beban maksimumnya. Nah, ini tuh kita lakukan untuk semua gaya-gaya yang ada pada struktur, yaitu adalah momen, geser, aksial, juga torsi. Nah, di sini yang kita reduksi itu adalah nominalnya. Jadi kalau misalnya momen, C dikali MN harus lebih besar atau sama dengan MU. C ini adalah faktor reduksinya. Kalau geser juga sama, C kali VN harus lebih besar daripada VU. Aksial juga sama. Nah, untuk nilai C-nya ini itu tuh ada di SNI, teman-teman boleh cek. Tapi di sini aku kasih tahu aja. Untuk momen itu C-nya adalah 0,9. Untuk geser itu C-nya adalah 0,75. Dan ini tuh ada kondisi-kondisinya ya, teman-teman. Boleh cek di SNI nanti. Nah, sekarang kita coba aplikasiin ini ke balok kita ini. Di sini aku gambarin ulang. Oke, di sini aku udah gambarin ini adalah baloknya, terus di sini ada beban slabnya, beban mati, terus di sini ada beban hidupnya sebesar 5 kN per meter. Nah, penampang baloknya itu kayak gini ya, aku asumsikan 20 kali 30, terus berat jenis beton itu 24 kN per meter. Fungsinya untuk menghitung berat dari balok kita ini, karena berat dari balok kita ini juga dianggap beban mati ya teman-teman. Jadi kita hitung dulu berat baloknya. Jadi baloknya itu kan kayak gini, 20 kali 30 kan cm. Berarti ini sama dengan 0,2 dikali 0,3. Luasnya adalah 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,06 meter kuadrat. Kalau volumenya adalah luas dikali panjangnya, ya kan? Sini tadi panjangnya adalah 4 meter ya teman-teman. 4 berarti kita kalikan 0,06 dikali 4 sama dengan 0,24 meter kubik. Berat jenis beton itu adalah 24 kN per meter kubik. Balok kita itu adalah 0,24 meter kubik. Berarti beratnya adalah Q balok adalah 0,24 dikali 24. Ya kan? Berarti ini sama dengan 5,76 kN per 4 meter kan, berarti ini 5,76 kN pada 4 meter balok. Berarti tiap meternya itu adalah 1,44 kN per meter. Jadi beban balok ini, Q balok, aku buat di sini 1,44 kN per meter. Nah, yang selanjutnya kita hitung semua beban kita ini. Jadi kita masukin ke kombinasi yang kedua ini, yaitu 1,4D ditambah 1,6L. Maka 1,4 dikali dead load-nya ada 10, yang ini kan beban slabnya, ditambah sama ini 1,44 ditambah 1,6 dikali 5. Maka ini hasilnya 24,016. Nah, jadi ini adalah
beban keseluruhannya. Jadi kalau kita gambarin ya teman-teman, balok kita itu menahan beban merata sebesar Q adalah 24,016 kN per meter. Nah, sekarang kita hitung kapasitasnya. Jadi tadi kan kita ada dua nih, kapasitas nominal sama kapasitas ultimate. Kita cari dulu yang ultimate-nya. Kalau dari momen, kita tahu di sini momennya adalah kayak gini kan. Jadi yang maksimumnya itu adalah di tengah sebesar 1/8 QL kuadrat. Dan ini hasilnya adalah 1/8 dikali Q-nya 24,016 dikali L-nya 4 kan, sama dengan 48,032 kN. Berarti ini adalah momen ultimate-nya. Kenapa momen ultimate? Karena itu didapat dari momen maksimumnya. Kita tahu tadi kan ini adalah dari beban maksimumnya kan. Jadi MU sekarang adalah 48,032. Nah, sekarang kita hitung kapasitas nominal kita. MN adalah MU per C. MU adalah 48,032 dan C-nya adalah 0,9. Maka ini adalah 53,37. Jadi, kapasitas nominal balok kita adalah 53,37. Ini maksudnya adalah kita merencanakan balok kita ini agar dapat menahan beban sebesar 53,37 ini. Padahal beban yang sesungguhnya adalah 48,032. Ini maksudnya supaya struktur kita itu lebih aman dan lebih kuat. Sama juga untuk gesernya teman-teman. Geser juga kayak gitu. Kita hitung gaya gesernya, terus kita masukin ke sini. Dan nanti kita dapat kapasitas gesernya gitu. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.